Di atas geladak USS Abraham Lincoln, deru jet tempur dan puluhan awak yang berlari bukanlah kepanikan, melainkan rutinitas presisi yang dilatih untuk perang setiap hari tanpa celah. Di saat yang sama dari Teheran, Menlu Iran Abbas Araghchi menyatakan rudal mereka sudah diuji dalam perang sungguhan. Kelemahannya dipelajari, kekuatannya disempurnakan. Iran mengaku siap, namun tak ingin perang. Ironisnya, dunia tak pernah benar-benar melihat kota-kota rudal bawah tanah Iran beraksi. Ratusan fasilitas yang disebut mengincar Israel dan armada Amerika Serikat di Teluk Persia. Jika kesiapan bukan berarti perang, lalu untuk apa semua ini dipersiapkan? Tunggu, karena di balik ketenangan yang terlatih, ada peta ancaman yang jarang dibahas. Inilah alutsista Iran yang bikin Amerika Serikat Israel ragu menyerang bagian kedua. Di atas permukaan yang terlihat itu hanyalah kapal induk, jet tempur, dan kunjungan pejabat tinggi. Sehari setelah pembicaraan Iran-Amerika Serikat, Kushner dan Witkoff bersama Komandan CENTCOM muncul di geladak USS Abraham Lincoln yang berlayar tak jauh dari perairan Iran. Pesannya jelas, Washington hadir dan siap. Gedung Putih bahkan mengumumkan pengerahan armada besar sambil menekan Teheran agar kembali ke meja negosiasi nuklir atau menghadapi konsekuensi lebih keras. Di saat yang sama, Trump menandatangani perintah eksekutif baru yang menargetkan ekonomi Iran, memperluas tarif ke negara manapun yang masih membeli barang atau jasa dari Teheran. Inilah wajah perang hibrida, tekanan militer di laut, tekanan ekonomi di darat. Namun Iran membalas dengan bahasa yang sama kerasnya. Di Teheran, spanduk raksasa menampilkan peta Tel Aviv dengan peringatan dalam bahasa Ibrani. Di bawah hujan rudal, ini wilayah kecil. Televisi nasional menayangkan rudal Fatah, Solfagar, dan Kebar Shekan secara langsung sambil menegaskan Iran sudah menampar Amerika Serikat 2 kali. IRGC bahkan menyita 2 kapal tanker asing di Teluk Persia. Dan di balik semua cywar itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih menggetarkan. Bagaimana jika Iran sebenarnya sudah memiliki bom nuklir? Jika itu benar, maka papan catur Timur Tengah tak lagi sama. Dan semua manuver ini mungkin bukan ancaman kosong, melainkan penyeimbang yang sudah siap digunakan. Di tengah cywar yang makin panas, kamera-kamera militer Iran tiba-tiba menayangkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rudal balistik atau drone kamikaze, tetapi sosok helikopter tempur berat berkamuflase gurun, Mi-28 Hawk, yang kini dikonfirmasi resmi masuk dinas di Iran. Video yang beredar memperlihatkan unit ini sedang terbang rendah, melakukan manuver cepat, seolah memberi pesan bahwa langit Teheran tidaklah kosong. Mi-28 atau Mi-28 adalah helikopter serang 2 mesin, 2 awak, sepanjang hampir 18 meter dengan diameter baling-baling utama 17 meter. Varian Iran disebut sebagai hibrida Mi-28N dan Mi-28NM. Dilengkapi dengan radar yang dipasang di bagian mast, sistem perlindungan rudal President S, serta kanon 30 mm 2A42 yang mematikan namun murah untuk menghadapi drone. Kecepatannya bisa menembus 300 km per jam, lebih dari cukup untuk mencegat UAV seperti Harop dalam waktu singkat, siang ataupun malam. Dirancang sejak era Soviet dan resmi dioperasikan Rusia pada tahun 2009 dalam varian Night Hunter, Mi-28 telah digunakan di berbagai konflik modern sebagai tulang punggung close air support. Kini dengan sekitar 10 unit ditempatkan strategis mengitari Teheran, Iran tampaknya sedang membangun perisai pemburu drone berbiaya rendah, lapisan awal sebelum rudal, dan sistem pertahanan udara jarak jauh berbicara. Jika Mi-28 menjadi pemburu di garis depan, maka Iran juga memperkuat mata yang mengawasi dari jarak yang sangat jauh. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, citra satelit dan laporan intelijen sumber terbuka mengungkapkan kehadiran radar strategis Cina YLC-8B di wilayah Iran. Footage yang beredar memperlihatkan antena raksasa terpasang atas kendaraan berat 8x8, berdiri seperti dinding baja elektronik yang menghadap langit. YLC-8B diproduksi oleh CETC dan beroperasi pada pita frekuensi UHF. Inilah kuncinya. Gelombang panjang UHF dikenal lebih efektif menangkap jejak pesawat siluman. Radar 3 dimensi ini diklaim mampu mendeteksi target hingga 700 km dalam mode normal. Bahkan pembom B-2 Spirit dan jet F-35 disebut bisa terdeteksi. Untuk rudal balistik, jaraknya mencapai sekitar 550 km.
Sementara penguncian jet tempur efektif di kisaran 350 km. Setelah memperkuat mata dan perisai udara, Iran juga menyiapkan lengan panjangnya di langit Shahid 149 Gaza. Dalam rekaman yang dirilis Mer News pada awal tahun 2025, drone ini terlihat terbang dengan konfigurasi senjata penuh, membawa 8 bom berpemandu Sadid 345 di bawah sayapnya. Uji terbang bersenjata ini bukanlah sekadar demonstrasi teknis, melainkan pesan strategis di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Shahid 149-6 pertama kali diperkenalkan ke publik pada Mei 2021. Ia masuk medium altitude long endurance dengan daya jelajah hingga sekitar 2.000 km dan endurance mencapai 35 jam non-stop. Bobot muatan bisa menyentuh 500 kg dengan total hingga 13 bom atau rudal ringan dengan konfigurasi tertentu. Desainnya mengadopsi ekor V-tail dan turret flare modern di bawah badan, memberinya kemampuan pengintaian siang dan malam. Dalam latihan IRGC, drone ini disebut mampu melakukan serangan presisi jarak jauh, sekaligus misi ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Iran bahkan menawarkan untuk ekspor, memposisikannya sebagai pesaing MQ-9 Reaper, Wing Loong, dan Bayraktar. Di tengah ancaman kapal induk dan pangkalan regional, Shahid 149 memberi Iran kemampuan mengawasi, menunggu, lalu menyerang dari jarak aman, senyap, lama, dan presisi. Iran juga menyiapkan Algojo yang dirancang khusus untuk Laut Sempit Teluk Persia, rudal balistik anti-radar Hormuz 2. Dalam berbagai simulasi dan latihan yang dipublikasikan media Iran, rudal ini digambarkan sebagai pemburu kapal perang yang mengandalkan satu hal emisi elektronik lawannya sendiri. Hormuz 2 diperkenalkan sebagai pengembangan dari keluarga rudal anti-radiasi Iran pada dekade 2010-an. Berbeda dari rudal jelajah yang meluncur rendah mengikuti kontur laut, Hormuz 2 menyerang dari atas dengan kecepatan yang sangat tinggi, memanfaatkan lintasan balistik. Targetnya bukan sekadar koordinat tetap, tetapi sumber pancaran radar kapal. Artinya, semakin aktif sensor kapal perang, semakin jelas jejak yang bisa diikuti rudal ini. Selain itu, di permukaan laut, ada ancaman lain yang jauh lebih sunyi. Kapal cepat kelas Solfagar milik IRGC. Saat gugus tempur kapal induk Amerika Serikat memasuki Selat Hormuz, ancaman terbesar justru bukan selalu kapal besar, melainkan perahu 17 meter yang nyaris tak terdeteksi radar. Solfagar sering dijuluki Ghost Boat. Panjangnya sekitar 17 meter, mampu melaju hingga 40 knot di permukaan. Beberapa laporan menyebut, ia punya kemampuan manuver rendah profil dengan desain yang meminimalkan jejak radar. Dirancang untuk operasi di perairan padat dan sempit, kapal ini bisa membawa hingga 8 personel untuk misi khusus, penyergapan pesisir, atau serangan cepat terhadap kapal lawan. Persenjataannya tak main-main. Varian awal dikaitkan dengan torpedo ringan 324 mm untuk menghantam kapal perang ukuran menengah. Lapisan terakhir dari strategi laut Iran justru datang tanpa awak dan tanpa kompromi. Kamikaze USV atau Uncrewed Surface Vessel bermuatan peledak. Dalam latihan terbaru yang dipublikasikan media Iran, untuk pertama kalinya terlihat uji coba USV Kamikaze produksi dalam negeri meluncur dengan cepat di permukaan laut sebelum menghantam target simulasi. Konsepnya sederhana tapi mematikan. Perahu kecil tanpa awak, dikendalikan dari jarak jauh atau semi-otomatis, membantu hulu ledak besar dan diarahkan langsung ke lambung kapal musuh. Teknologi seperti ini bukan benar-benar baru bagi Iran. Varian serupa pernah digunakan oleh Houthi di Yaman dan dikaitkan dengan serangan terhadap kapal perang Saudi pada akhir dekade 2000-an. Artinya, pengalaman operasionalnya sudah lebih dari 1 dekade. Perubahan doktrin militer Iran kini bergerak lebih senyap dan terukur. Jika sebelumnya Teheran kerap memamerkan rudal dan drone sebagai pesan deterensi terbuka, kini pengungkapan capaian militer justru dihentikan demi menjaga unsur kejutan. Di saat bersamaan, sinyal politik menguat. Donald Trump menyebut Iran ingin membuat kesepakatan baru berbeda dari sebelumnya. Sementara armada besar Amerika Serikat bergerak ke kawasan. Bagi Israel, ini memunculkan kecemasan. Kesepakatan yang terlalu kompromistis bisa mengubah keseimbangan strategis regional. Skenario deeskalasi terbuka, tetapi ketidakpastian juga meningkat. Di antara diplomasi dan pengerahan militer, Timur Tengah kembali berada di persimpangan yang rapuh dan juga sensitif.